Selamat pagi, saya Ruth Yosepina Hinaga dengan NIM 72532500014 akan menjelaskan mengenai analisis regresi dan juga korelasi. Hari ini kita akan membahas tentang analisis regresi dan korelasi. Topik ini sangat penting dalam statistika untuk memahami hubungan antar variabel. Kita masuk ke dalam materi yang pertama, analisis regresi. Apakah yang dimaksud dengan analisis regresi ini? Analisis regresi digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan statistik antara dua variabel atau lebih. Nah, variabel-variabel tersebut terdiri dari dua variabel, yaitu variabel X dan juga Y, di mana variabel X ini disebut sebagai variabel independen atau variabel yang mempengaruhi, dan juga variabel Y disebut sebagai variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Pada dasarnya, hubungan antar dua variabel dapat dibedakan atas tiga bagian. Yang pertama, hubungan searah atau positif, di mana kedua variabel bergerak ke arah yang sama. Nah, yang kedua, hubungan tidak searah atau negatif. Ini jelas menandakan bahwa kedua variabel bergerak ke arah yang berlawanan. Dan yang terakhir, di mana perubahan pada satu variabel tidak mempengaruhi variabel lainnya yang disebut dengan tidak ada hubungan. Hubungan, mari kita bahas secara dalam satu persatu. Yang pertama itu adalah hubungan searah positif. Hubungan searah positif terjadi ataupun diartikan apabila perubahan variabel X akan mempengaruhi variabel Y yang searah. Contohnya, semakin besar pengeluaran iklan ataupun X akan semakin besar pula jumlah dari penjualannya. Contoh lainnya itu sebagai semakin tinggi penghasilan X, maka semakin besar pula pengeluaran konsumsi yang terjadi. Jadi dia benar-benar searah dan juga dia menandakan hal yang positif. Selanjutnya adalah hubungan tidak searah ataupun negatif, di mana ada hubungan tidak searah ataupun negatif. Dalam hubungan ini, perubahan pada variabel X akan menyebabkan perubahan yang berlawanan arah pada variabel dependen Y. Nah, di sini tertulis jelas bahwa dikatakan mempunyai hubungan yang bersifat kebalikan ataupun negatif. Apabila perubahan variabel independen akan mempengaruhi variabel dependen pada arah yang berlawanan. Nah, artinya jika variabel X itu bertambah, maka variabel Y akan berkurang ataupun sebaliknya. Nah, contoh dari hubungan tidak searah ataupun negatif ini, yang pertama adalah hubungan antara usia kendaraan X dengan tingkat harga Y. Kita tahu bahwa setiap kendaraan yang dikeluarkan itu pasti memiliki tingkat harga yang tinggi, karena itu baru pertama launching ataupun dikeluarkan. Namun lama-kelamaan seiring berjalannya waktu, banyak kendaraan lainnya yang memiliki inovasi dan juga kreativitas yang jauh lebih besar dibandingkan kendaraan sebelumnya. Ini mempengaruhi nilai jual dan juga nilai belinya. Maka di sini menyatakan bahwa hubungan ini adalah hubungan dengan arah yang berlawanan. Oke, kita lihat dari contoh yang kedua ataupun contoh yang lain. Hubungan antar harga barang dengan jumlah yang diminta. Semakin tinggi harga barang itu, semakin sedikit pula jumlah yang akan diminta. Ini berlaku pada hukum permintaan. Kemudian, kita masuk pada bagian yang ketiga adalah korelasi tanpa hubungan ataupun tidak ada hubungan, di mana dua variabel dikatakan tidak punya hubungan
apabila perubahan pada variabel independen tidak mempengaruhi perubahan pada variabel dependen. Nah, contohnya sangat simpel. Ini adalah dua hal yang sangat bertolak belakang. Contoh, hubungan antara konsumsi pangan dengan tingginya gedung. Tentu itu tidak mempengaruhi. Secara akal sehat dan juga statistik, makan lebih banyak tidak akan membuat gedung menjadi lebih tinggi, kan? Inilah yang disebut sebagai kondisi tanpa korelasi. Selanjutnya kita masuk kepada penggambaran garis regresi. Ada dua cara dalam penggambaran garis regresi ini. Nah, bagaimana sih cara kita memvisualisasikan hubungan tersebut dalam sebuah garis? Yang pertama adalah metode diagram berserak atau the scatter diagram, di mana pendekatan visual ini kita melihat sebaran titik data untuk memperkirakan arah garisnya. Yang kedua adalah metode jumlah kuadrat terkecil ataupun the least square method, di mana ini adalah pendekatan matematis yang jauh lebih akurat, di mana kita menghitung posisi garis sedemikian rupa sehingga jarak antara titik data dengan garis tersebut adalah yang paling minimal. Mari kita bedah metode pertama terlebih dahulu. Yang pertama, diagram pencar. Nah, ini langkah awal yang paling krusial setelah kita nemuin adanya hubungan logis, adalah kita melakukannya dengan visualisasi melalui diagram pencar. Nah, mengapa kita butuh grafik ini? Karena diagram pencar memungkinkan kita untuk melihat pola data secara langsung. Di dalam grafik ini, setiap titik mewakili satu observasi yang mempertemukan nilai variabel bebas dan juga variabel terikatnya. Variabel bebas yaitu variabel X dan juga nilai terikatnya adalah variabel Y. Dengan melihat kumpulan titik-titik ini, kita bisa mulai menilai nih, apakah polanya cenderung naik, turun, ataupun menyebar tanpa pola. Visualisasi ini adalah fondasi sebelum kita melakukan perhitungan statistik yang jauh lebih rumit. Sini, ditetapkan hubungan logis antara variabel. Kemudian, kita masuk ke dalam diagram pencar ini memiliki manfaat. Nah, di sini kita tampilkan ada dua manfaat dalam diagram pencar. Mengapa nih kita memerlukan diagram pencar? Setidaknya itu ada dua manfaat ya. Yang pertama itu adalah membantu menunjukkan apakah terdapat hubungan yang bermanfaat antara variabel. Nah, yang kedua, diagram ini membantu menetapkan tipe persamaan ataupun model matematika yang paling cocok untuk menggambarkan hubungan itu. Apakah dia linear ataupun dia non-linear. Dengan kata lain, diagram pencar ini sebagai kompas gitu sebelum kita melakukan perhitungan statistik yang jauh lebih dalam. Nah, di sini ditampilkan berbagai bentuk diagram pencar. Mari kita lihat setiap pola yang diberikan pada gambar ini. Yang pertama, hubungan garis positif. Ada di A, hubungan garis positif, di mana titik-titik ini membentuk pola garis lurus. Ini terlihat nyata bahwa ini membentuk pola garis lurus, yang artinya jika X, ini adalah nilai X, naik, maka nilai Y juga akan ikut naik secara konsisten. Mana ini? Nih, nilai Y ikut naik secara konsisten. No. Oke, kita lanjut ke yang B. Di mana hubungan garis positif tapi dia jauh lebih tersebar. Nah, kalau di sini kan dia lumayan rapat-rapat nih. Nah, di sini dia jauh lebih tersebar. Di mana artinya polanya ini masih naik. Kita bisa melihat polanya ini masih naik. Namun titik-titiknya itu tidak terlalu rapat ya. Ini menunjukkan hubungan positif yang lebih lemah gitu.
Nah, kalau ini hubungan positif yang kuat gitu. Kemudian kita masuk yang C, hubungan garis negatif. Titik-titik yang membentuk pola garis yang menurun, di mana artinya saat nilai X bertambah, maka nilai Y itu justru berkurang. Kita masuk pada bagian D, garis lengkung negatif, D dan juga E. Data ini tidak membentuk garis lurus. Ya, tentu ini tidak membentuk garis lurus, melainkan melengkung ke bawah yang menandakan bahwa ini adalah hubungan dari non-linear. Kemudian kita masuk kepada gambar ataupun data yang F, hubungan garis lengkung positif. Kebalikan dari sebelumnya, yaitu negatif. Data membentuk garis lengkung ke atas, bisa kita lihat nih bentuknya berbanding terbalik. Kemudian yang G, yang terakhir ini, dia terpencar ya, titik-titik tersebar secara acak tanpa membentuk pola yang pasti ataupun tertentu. Ini mengonfirmasi ataupun mengatakan bahwa variabel X itu nggak mempengaruhi variabel Y, sehingga dia tidak ada membentuk sesuatu pola tertentu. Nah, ini kita bisa lihat dengan jelas dan mudah membandingkannya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan contoh kasus tabel perhitungan, di mana ini adalah karyawan. Untuk memberikan sebelum itu untuk memberikan gambaran nyatanya, kita lihat ini ada 8 karyawan sebagai sampel penelitian kita. Nah, kita akan membandingkan dua variabel, di mana X itu adalah skor tes kecerdasan dan juga Y itu adalah hasil produksi Lucien. Jika kita perhatikan sekilas, karyawan dengan skor tinggi seperti karyawan H itu skornya 10 dan juga dia cenderung menghasilkan produksi yang jauh lebih tinggi juga nih, 52 lusin. Sebaliknya, kita lihat coba. Karyawan yang memiliki skor rendah yaitu C, di mana dia dengan skor tes kecerdasannya itu 3 dan menghasilkan hasil produksi lusin yang tentu juga rendah. Nah, tahap selanjutnya ini, data akan kita plot ke dalam diagram pencar untuk kita lihat apakah mereka membentuk pola hubungan garis positif seperti yang kita bahas sebelumnya. Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana data tabel 8 karyawan tadi jika dituangkan ke dalam grafiknya. Di sebelah kiri ini kita memiliki data mentahnya. Nah, di sebelah kanan kita sudah memplot data ke dalam sebuah diagram pencar. Perhatikan sumbu horizontal X yang mewakili skor tes, media X. Dan juga sumbu vertikal Y yang mewakili hasil produksi. Jika kita perhatiin nih, titik-titik biru itu mendaki ke arah atas. Ini titik-titik biru ini mendaki ke arah atas nih. Cara visual ini mengonfirmasi bahwa adanya hubungan garis positif seperti yang sebelumnya. Artinya, semakin cerdas seorang karyawan tes kecerdasan ini, berdasarkan skornya, maka semakin tinggi pula produktivitas yang bisa dihasilkan, hasil produksinya. Nah, garis lurus yang membelah titik-titik ini disebut dengan garis tren yang menunjukkan arah hubungan secara umum. Kita lanjutkan dengan metode jumlah kuadrat kecil. Nah, setelah kita melihat polanya secara visual, bagaimana nih kita bisa memprediksi angkanya pasti? Disinilah kita menggunakan analisis regresi. Nah, sederhananya nih, regresi adalah alat untuk mengukur seberapa kuat korelasi antar variabel. Nah, kata regresi sendiri memiliki arti ramalan ataupun tafsiran. Nah, ini bukti nyata, ramalan ataupun taksiran. Jadi, kita menggunakan data masa lalu itu untuk meramal apakah apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, untuk menggambar garis yang paling akurat,
Di antara titik-titik tadi, kita tidak bisa hanya dengan mengira-ngira saja, kita menebak-nebak saja tanpa argumentasi yang jelas. Nah, kita menggunakan metode ilmiah yang disebut dengan metode jumlah kuadrat terkecil. Persamaan yang dihasilkan dari metode inilah yang nantinya kita sebut sebagai persamaan regresi. Persamaan yang digunakan untuk mendapatkan garis regresi pada data diagram puncak. Kita lanjut. Nah, untuk menempatkan garis regresi pada data yang diperoleh, maka digunakan metode kuadrat terkecil. Sehingga inilah bentuk persamaan regresi, di mana Y aksen sama dengan A ditambah BX. Di mana ini adalah nilai estimasi variabel terikat ataupun hasil produksi yang kita ramalin nih. Kemudian A itu adalah titik potong pada sumbu Y. Nah, secara logika ini nilai dari hasil produksi yang kita ramalin nih, jika nilai X-nya ini 0. Kemudian B sebagai koefisien, B sebagai gradien garis regresi. Dan yang terakhir adalah X sebagai nilai variabel bebas. Nah, dengan rumus ini, kita bisa memasukkan kortes karyawan manapun yang mendapatkan ramalan hasil produksinya secara objektif. Kita lanjut. Nah, kita mencari nilai dari A dan B dengan rumus berikut ini. Yang pertama ini adalah, setelah kita memahami struktur persamaan yang sebelumnya tadi, nah pertanyaannya bagaimana kita mendapatkan nilai A dan juga nilai B-nya? A dan juga nilai B. Untuk mencari nilai B ataupun koefisien regresi tadi, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama itu adalah menggunakan nilai deviasi. XI dan juga YI kecil. Dan juga rumus kedua kita akan menggunakan lebih umum, yaitu data dari hasil media. Nah, kita bisa lihat sigma XI dikali YI per sigma XI kuadrat. Nah, ini juga bisa nih. N dikali banyak data ini, N dikali dengan sigma XI dikali YI, dikurang dengan sigma XI dikali sigma YI per N dikali sigma XI kuadrat dikurangi dengan sigma XI dikuadratkan. Nah, untuk mencari setelah kita menemukan nilai B ini, maka barulah kita bisa mencari nilai A-nya dengan rumus Y bar dikurang B dikali X bar. Di mana Y dan X ini, Y bar dan X bar ini artinya nilai rata-rata dari masing-masing variabel. Nah, kita lanjut. Ini ada tabel perhitungan. Agar perhitungan kita lebih akurat nih, kita perlu membedah data ke dalam tabel pembantu seperti ini. Ini dia. Mari kita lihat yang paling bawah. Ini dia. Ini ada karyawan, hasil produksi dari mesin Y, skor tes. Ini adalah nilai Y, di mana Y dikurang Y bar. Di mana X dikurang X bar. Ini XY itu adalah hasil dari hasil produksi, skor tes dikali dengan hasil produksi, kemudian X kuadrat, di mana X kuadrat itu sebagai skor tes yang dikuadratkan, dan juga Y ini nilai dari hasil produksi yang dikuadratkan. Nah, setelah kita mendapatkan hasil ini, maka kita lanjutkan dengan melihat total hasil produksi ataupun
sigma Y. Sigma Y itu adalah 296 dinyatakan di sini setelah melalui perhitungan. Kemudian sigma dari rata-rata Y, sehingga rata-ratanya itu adalah 37. Nah, di 296 ini diperoleh dari sigma Y dibagi dengan banyak data. 296 dibagi dengan 8 data yang menghasilkan 37. Kemudian kita bisa melihat dari sigma X itu adalah 56, maka kita memperoleh hasil X barnya yaitu sigma X dibagi dengan N, yaitu 56 dibagi dengan banyak data yang menghasilkan nilai 7. Nah, kita hitung juga nih nilai deviasi atau selisih setiap data dengan rata-rata kolom Y dan X kecil. Kolom Y dan X kecil. Lalu mengalihkan XY dan menguadratkan nilai X dikali X2, X kuadrat tadi. Nah, hasil penjumlahan akhir akan kita masukkan ke dalam rumus XY sebesar 185 nih, sini. Dan juga X kuadrat itu adalah 36. Angka-angka ini yang akan menjadi kunci untuk kita menyusun persamaan prediksi yang kita bicarakan tadi. Kemudian, inilah tahap final dari analisis kita. Dengan memasukkan angka dari tabel sebelumnya ke dalam rumus, kita memperoleh nih sigma dari XY tadi yang telah kita cari dan juga sigma dari X kuadrat yang telah kita cari, kita masukkan ke dalam rumus, kemudian kita memperoleh hasil 5,14. Dan juga nilai A yang ditemukan dengan rumus yang telah tercatat tadi adalah 1,02. Nah, di sini artinya persamaan regresinya sudah langsung bisa kita cari ataupun regresi finalnya. Nah, tinggal kita masukin ke dalam rumus. Ini bisa kita langsung masukin. X-nya itu kan tadi kita lihat sebagai 3, sebagai 5, sebagai 6, dan sebagai 10. Y-nya di sini tinggal kita masukin nilai X-nya, kita substitusikan ke dalam dan juga menghasilkan ini. Kemudian, kita bisa lihat hal yang paling simpel nih. Tadi kan karyawan H itu data paling akhir nih, karyawan H itu kan memiliki skor tes kecerdasan itu 10. Nah, ini dia. Nih, skor tes kecerdasannya itu 10. Nah, di sini hasil prediksi produksinya itu adalah 52,42. Nah, angka ini sangat mendekati data asli karyawan H yang memiliki skor 10 dengan hasil produksi 52. Nah, dengan rumus ini berarti perusahaan bisa dong memiliki alat ilmiah yang digunakan untuk memprediksi produktivitas calon karyawan hanya dengan tes skor mereka, hasil skor tes mereka. Kita masuk. Nah, pembacaan garis regresi. Contoh, setelah kita memiliki persamaan regresinya nih, langkah terpenting bagi seorang analisis itu mampu membaca dan juga menerjemahkan nih ke dalam bahasa bisnis yang bisa kita mudah untuk mengerti. Nah, mari kita lihat bagaimana contoh di layar. Nah, jika kita memiliki persamaan ini, untuk memprediksi penjualan berdasarkan biaya iklan, cara membacanya itu ialah setiap kita menambah biaya iklan sebesar satu satuan, misalnya nih 1 juta rupiah, maka hasil penjualan kita diprediksi akan meningkat secara rata-rata sebesar 0,9 satuan. 0,9 satuan. Nah, dengan memahami angka ini, manajemen itu dapat mengambil keputusan yang sangat strategis
mengenai seberapa besar anggaran yang perlu kita gunakan ataupun kita alokasikan untuk mencapai target dari penjualan tersebut. Kita lanjut. Kita masuk ke dalam koefisien regresi. Koefisien regresi ini kita sebut dengan nilai B. Adalah gradien garis regresi. Nah, ini adalah bintang utamanya. Koefisien ini menentukan kemiringan atau gradien dari garis regresi kita tadi. Nah, ada dua hal yang harus kita perhatiin dalam nilai B ini. Yang pertama itu adalah kita perhatiin nih arah hubungannya. Nah, apa itu arah hubungannya? Nilai B positif itu menunjukkan hubungan antara variabel dan X dan Y itu searah ataupun hubungannya tentu positif. Nah, yang kedua itu adalah nilai B negatif itu menunjukkan arah hubungan yang berlawanan antara variabel X dan juga variabel Y. Nah, ini menunjukkan bahwa ini adalah arah hubungan. Kemudian, yang kedua itu adalah besarnya perubahan. Nah, besar kecilnya perubahan variabel X terhadap variabel Y itu ditentukan besar kecilnya koefisien regresi. Angka pada B itu menunjukkan seberapa sensitif variabel Y itu bisa dalam merespon perubahan pada variabel X. Nah, dengan arti semakin besar nilai B ini, maka semakin curam garisnya, yang artinya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat itu tentu sangatlah kuat. Selanjutnya, kita masuk ke dalam koefisien determinasi. Nah, ini adalah setelah kita mendapatkan persamaan regresi, kita perlu mengukur nih, seberapa akurat model tersebut dalam menjelaskan data. Disinilah kita perlu menggunakan koefisien determinasi ini ataupun R kuadrat ini. Nah, di sini, rumus yang dapat kita lihat di layar digunakan untuk menghitung proporsi pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, ini poin-poin pentingnya nih. Bisa kita lihat nilai R itu akan nilai R kuadrat itu selalu berada di rentang 0 hingga 1. Bisa kita lihat dari ini. Kemudian poin kedua, jika R kuadrat itu 1, maka model kita itu sempurna untuk memprediksi hubungan variabel. Nih. Kemudian yang ketiga, nilai koefisien determinasi itu 0 ataupun R kuadratnya itu 0, maka menunjukkan tidak ada hubungan ataupun tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan perubahan dari pada variabel Y tadi. Kemudian, sebagai contoh nih, kita mendapatkan R kuadratnya itu 81 nih kan. 81 yang artinya 81% nih perubahan dari variabel Y ditentukan oleh variabel X. Nah, sedangkan sisanya itu bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Nah, kita masuk ke dalam analisis korelasi. Jika regresi itu fokus pada prediksi tadi nih. Korelasi ini fokus pada seberapa kuat derajat kedekatan hubungan antara dua variabel tersebut. Nah, ini yang membedakan ya. Mengukur seberapa kuat derajat kedekatan suatu relasi antar variabel. Nah, indikator yang kita gunakan adalah koefisien korelasi nih. Untuk menentukan keeratan korelasi antar variabel diberikan patokan koefisien korelasi yang nilainya berkisar antara -1 hingga +1. Ini bisa kita lihat, maksudnya dari 0 ya. Ya kita lihat. Bisa ada korelasi sangat lemah, korelasi lemah tapi pasti, korelasi yang cukup berarti, korelasi sangat kuat,
korelasi kuat sekali dan juga korelasi sangat sempurna, yaitu nilainya 1. Mencapai hubungan yang sempurna seperti yang kita bahas di slide yang tadi. Kemudian kita masuk ke dalam Nah, di sini kita lihat juga di layar ini eh, rumus antara hubungan antara korelasi dan determinasi nih. Di mana nilai korelasi R itu adalah akar kuadrat dari koefisien determinasi ataupun R kuadrat. Dengan memahami seluruh alat ukur ini, kita tidak hanya bisa membuat suatu prediksi melalui regresi, tetapi kita juga bisa memberikan kepastian bagaimana seberapa valid ataupun kuat prediksi tersebut dalam ke dunia nyata. Nah, jenis-jenis kita harus juga ketahui betapa pentingnya jenis-jenis koefisien korelasi. Ini ada 4. Yang pertama koefisien korelasi Pearson, koefisien korelasi Spearman, koefisien korelasi kontingensi, dan juga koefisien penentu. Kemudian kita lanjut pada koefisien korelasi X dan Y mempunyai hubungan positif. Nah ini dia, oval miring ke atas. Area data yang membentuk oval memanjang dari ke arah kanan atas itu berarti semakin pipih oval tersebut mendekati garis lurus, maka semakin kuat pula nilai korelasi untuk mendekati +1. Kemudian kita masuk ke dalam hubungan negatif. Koefisien korelasi X dan Y mempunyai hubungan negatif. Ini nih pada layar di sini nih. Oval dia di mana miring ke bawah. Area data membentuk oval memanjang ke arah kanan bawah. Nah, semakin pipih oval ini sama seperti tadi, jika dia semakin pipih, maka nilai korelasinya akan kuat. Nah, ini berbeda dengan yang tadi. Ini lebih kuat ke arah negatif, mendekati -1. Nah, kita masuk kepada koefisien korelasi X dan Y tidak mempunyai hubungan ataupun hubungannya lemah sekali. Pertama, mari kita lihat apa yang terjadi pada jika dua variabel X dan Y itu tidak memiliki hubungan yang berarti. Nah, yang pertama kita lihat dari visualisasinya sendiri. Pada grafik pertama, kita bisa melihat pola data itu cenderung membentuk lingkaran nih. Kemudian pada grafik yang kedua itu dia membentuk elips yang sejajar dengan sumbu nih. Kemudian ini menunjukkan apa sih sebenarnya? Ini menunjukkan bahwa perubahan pada nilai X itu tidak selalu diikuti secara konsisten dengan perubahan nilai dari Y ini. Nah, perubahan nilai X ini tidak diikuti selalu secara konsisten dengan perubahan nilai Y. Nah, bagaimana nih dalam kondisi seperti ini? Kita katakan koefisien korelasi antara X dan Y itu adalah 0. Ataupun di sini sangat lemah. Dapat dikatakan lemah sekali. Tidak ada tren naik maupun turun yang bisa kita amati. Kita lanjut. Lalu bagaimana kita mengukur kekuatan tersebut secara matematis nih? Kita menggunakan nilai yang disebut dengan koefisien korelasi ataupun R. Nilai ini memiliki batasan mutlak. Di mana kita bisa melihat ini? Korelasi sempurna itu adalah R sama dengan +1. R mendekati +1. Itu adalah korelasi sempurna dan juga R mendekati -1.
Hubungan ini sangat konsisten secara linear ya. Kemudian arah hubungannya. Nah, jika arah hubungannya positif, jika arah hubungannya positif, itu tentu berarti searah. Jika Y naik, jika X naik, maka Y akan naik. Nah, jika hubungannya negatif nih gimana? Berarti dia berlawanan arah. Jika X naik, maka Y turun. Jika X naik, maka Y turun. Nah, kekuatannya itu gimana sih? Semakin dia mendekati angka 1 tadi nih, yang tadi kita bilang, maka hubungannya semakin kuat. Sebaliknya, jika dia mendekati angka 0, maka hubungannya akan semakin lemah. Ini plus 1. Plus 1. Ini 0 nih. Makin lemah kan dia. Dia makin ke sini nih makin lemah. Dari plus 1 nih makin ke 0 makin lemah. Dari minus 1 nih makin ke 0 makin lemah. Begitu dia. Jadi kalau dia udah mendekati angka minus 1 dan juga plus 1, itu akan makin kuat. Tapi berbeda arah. Nah, ada yang positif dan juga ada yang negatif. Nah, dengan begini kita bisa simpulin nih. Seringkali nih orang-orang bisa tertukar antara regresi dan juga korelasi. Nah, mari kita bedah perbedaannya agar tidak salah dalam menganalisis. Yang pertama, regresi itu fokusnya adalah pada pengaruh, menunjukkan hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya dalam bentuk fungsional. Yang paling penting nih, regresi mengenal konsep dari sebab dan juga akibat. Ada variabel penyebab ataupun independen dan juga variabel akibat ataupun dependen. Yang kedua adalah korelasi. Nah, korelasi ini fokusnya gimana sih? Dia hanya fokus pada derajat keeratan. Korelasi tidak menunjukkan sebab akibat. Ia hanya memberitahu kita seberapa sering dua variabel itu bergerak bersamaan tanpa menyatakan bahwa satu menyebabkan yang lain nih. Ini dia. Hanya intinya itu yang paling penting ini ada hubungan, kalau misalnya regresi itu kan ada hubungan sebab akibat nih. Nah, korelasi ini dia tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Nah, dia menunjukkan hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Nah, demikian penjelasan mengenai analisis regresi dan juga korelasi saat ini yang telah saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata dan juga kekurangan dalam penjelasannya. Saya ucapkan terima kasih dan juga ini ada contoh soal bisa dikerjakan di dalam bagian bukunya masing-masing. Siapa yang bisa mengerjakan berarti luar biasa. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen Loren. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya tutup dengan selamat pagi.